Tapi katanya Mami di dalam film ini atau ceritanya itu dikolaborasi ya? Betul. Antara tradisional sama modern. Kolaborasi itu apa ya? Kolaborasi itu pola itu kan pola. Oh enggak kolaborasi, percampuran. Di sini bedanya. Kamu di depan para maestro. Kalau ini kan pakai trik, pakai styrofoam. Lah kalau Seniman itu asli. Mas Mami, bentar. Mas. Jadi Tapi memang begitu Sri Mulat. Ini filmnya belum main, kepala tuh pecah. Jadi gini. Cara-caranya trik. Kayak gini. Ini trik. Trik. Ini kelihatannya kencang padahal ini kan ini apa ditutup sedikit. Jadi kelihatannya loh, sakit nggak? Enggak, itu bukan biasa. Coba aja. Ini trik kok dari sini. Jadi kelihatannya bener. Kayak begini. Kayaknya enggak bener, tapi enggak sakit. Tahu-tahu bentar. Sini. Jadi bukan ini. Saya tuh enggak malu sama Suka, malu sama ini. Mbak Juju selain bisa membawakan cerita di Sri Mulat, terus Mbak Juju juga bisa ngelawak komedian juga. Katanya dulu sinden juga ya, bisa menyinden juga sampai sekarang. Enggak bisa, siapa yang bisa? Saya search di Google. Google. Juju, nyinden, itu di film juga nyinden bagus banget. Jadi saya adegannya masuk pas lagi Bu Juju nyinden. Bu Juju nyinden. Coba Mbak. Coba dong. Enggak, ini saya lihat di Google. Tahu Google? Coba. Saya tuh kayaknya itu saya tuh biasa main internet. Gimana? Saya biasa main internet. Wah, gak gaul. Wah, teknologinya kacau. Itu loh kalau surat menyurat, kalau kamu kirim email itu. Saya sudah belajar web thread. Buka sinus. Sinus penyakit itu. Kalau nonton film, itu di YouTube. Jangan bilang YouTube. YouTube itu bohong. Mbak Juju, coba dong Sini. dengar suaranya Mbak Juju. Aku malu sama Sule pinter loh. Lah kan berbeda Mbak Juju. Kalau ini jelas anak isi. Isi salah. Ayo Bu Juju. Silakan. Mbak Juju. Ya sekilas. Mau copat ya? Ya, mau coba. Mau copat aja. Ana kideng. Saya ingin menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Penting. Ada suara di tengah malam. Oh, apa yang adegan? Ayo. Luput tapi lahir.
suaranya Bu Juju itu apa namanya? Pitch-nya bagus ya? Pitch control. Pitch apa ya pitch artinya? Pitch. Ini yang tahu pitch apa? Jangan bikin malu Sri Mulat, Bang. Ini pitch control. Kamu bikin malu Sri Mulat apa? Pitch itu ya. Sepeda. Pitch itu sepeda. Kontrol itu belok, jadi pitch control itu sepeda belok. Andre, sutradara dari film ini adalah salah satu penggemar dari Sri Mulat. Ya. Oh, iya. Kayaknya kita penasaran, pengen lihat seperti apa sih penggemar dari Sri Mulat ini. Tahu nomor teleponnya? Ada. Coba telepon dulu. Banyak ya. Pak, sini Pak. Penggemar Gogon, apa kabar Mas? Luar biasa. Silakan duduk. Fine. Penggemar, malum penggemar. Bruce Lee. Kalau dia biasa memang jatuh-jatuh, memang jago fighter. Mas, coklatnya belum dihapus. Ini tadi yang ngasih saya. Oh, Bu Juju, Ya. tapi Kemarin kan udah janji sama saya, tanya aja. terus pakai pinjem punya saya. Mas Charles Ghazali. Tepuk tangan buat Mas Charles Ghazali. Beliau ini adalah sutradara dari film Finding Sri Mulat, ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak dengan Mas Charles Ghazali, kita lihat dulu tayangan video Filmnya. tip dari Finding Sri Mulat. Silakan. Lo nggak ngomong sama Akhirnya diambil, dia punya ide. Bagaimana kalau kita mengangkat lagi Sri Mulat yang sudah lama tidak ada di panggung. Akhirnya dibikin lagi di panggung. Hebat ya, Bu. Mas, itu tadi kan cuma sekilas. Sekilas. Supaya lebih jelas mungkin Bapak sutradara ini bisa menjelaskan. Tadi di tayangan tadi saya lihat Mas Gogon putih-putih pakai bajunya itu. Oh, jadi ini saya pakaian pocong. Ya, oke. Bisa diceritain Mas Charles, silakan. awal Apa sinopsisnya yang mungkin menginspirasi? atau enggak? Yang mana nih? Cerita apa inspirasi? Apa aja lah. Bebas di sini, Mas. Film ini sebetulnya merupakan tribute buat kelompok komedi menurut saya yang terbesar di dunia ya, Iya. Sri Mulat. Karena pada tahun 85 ya, Sri Mulat itu karena manggung di 4 kota, Jakarta, Surabaya, Semarang sama Solo itu pernah membawahi hampir lebih dari 400 orang pekerja. Dari set builder kah atau penari, sinden, dalang. Jadi di dunia mana ada kelompok komedi yang sampai 400 orang pada satu saat yang bersamaan. Ini rekor dunia, bukan lagi rekor Indonesia. Nah, jadi sebetulnya Finding Sri Mulat adalah cerita, kalau secara film, merupakan perjalanan dari seorang anak muda yang bernama Adhika Fajar yang dimainkan oleh Reza Rahadian dengan istrinya Astrid yang berusaha untuk menemukan selain jati diri tapi sebetulnya masa depan yang lebih baik, yang lebih cerah, bagaimana bisa berusaha memandang setiap kesempatan yang ada dengan tantangannya dengan lebih positif. Nah, pada saat mereka seperti kita sendiri sebetulnya banyak kadang-kadang sering yang, makanya kenapa sekarang ngetren dengan nama galau. Mereka akhirnya menemukan kekuatan sebenarnya pada saat mereka punya ide untuk mengangkat kembali kelompok budaya komedi Sri Mulat. Nah, kemudian dari situlah masuk cerita-cerita keseharian orang Sri Mulat yang memang true story yang benar-benar terjadi, seperti Mas Gogon pernah disangka pengemis oleh 3 orang pengemis. Ya, itu memang Kejadian nyata. peristiwa nyata. Jadi saya dikira pengemis oleh pengemis itu. Jadi memang itu peristiwa nyata. Jadi saya itu nggak tahu ya, saya kurang kerjaan apa gimana. Ada pengemis, beberapa pengemis waktu itu ya. Ada pengemis itu baru ngitung duit sama anak-anaknya. Lah kebetulan waktu itu saya di Sri Mulat itu bayaran saya itu 350 rupiah. Lah terus tahu-tahu seminggu kan 2.800. Nah, terus saya nanya sama pengemis itu, Bu, ngomong-ngomong kalau kayak begitu tuh dapat berapa? Jawabnya, ya nggak mesti. Kadang-kadang ya 2.000, 3.000. Loh, sehari. Ya wong muter-muter. Loh,
sehari 3.000. Saya aja seminggu cuma 2.800. Nah, terus pengemis dia bilang, nah, terus kamu ngemis di mana?